Ada seorang anak muda di rumah sakit di Riyadh, kejadiannya Bapak Ibu sekalian, dia naik mobil, bawa mobil terus tabrakan, kakinya patah. Subhanallah, sudah 3 tahun di rumah sakit. Satu waktu ada seorang syekh datang. Syekh ini selalu setiap hari bolak-balik ke rumah sakit, pindah dari rumah sakit ke rumah sakit, hanya untuk pamit kepada pemimpin kepala rumah sakit untuk diizinkan keliling kamar-kamar pasien. Dia hanya minta satu kamar pasien setengah menit, 1 menit, hanya menyabarkan mereka, mendoakan mereka, lalu dia pergi untuk mendapatkan pahala menjenguk orang sakit itu. Subhanallah, dia masuk kamar anak muda ini, kakinya masih digip, ya, pakai semen dan digantung. Sudah 3 tahun. Maka Syekh ini pun mengatakan, sabarlah, semoga jadi pembersihan dosamu, dinasihatin. Tapi dari semua pasien, anak muda ini beda sendiri. Dia mengatakan begini, Syekh, jazakallah khair, semoga Allah balas Anda dengan kebaikan atas jenguk ini, kejenguk ini, yang mendatangi menjenguk saya, dan juga doa-doa Anda. Tapi perlu Anda tahu, saya malah bersyukur sama Allah dengan musibah ini. Kata Syekh, kok bisa? Kamu kan tabrakan, kakimu patah, sudah 3 tahun di rumah sakit. Dia bilang, Syekh, saya dulu ini termasuk anak muda yang lalai, malas sekali ibadah, nggak pernah sholat, ugal-ugalan. Itu sampai saya kejadian tabrakan itu, karena ugal-ugalan, selalu jauh dari agama Allah. Waktu awal saya tabrakan dan kaki saya patah dimasukkan ke rumah sakit ini, saya marah sekali, tidak bisa menerima keputusan Allah. Saya terus saja berkeluh kesah. Tapi karena memang dasarnya kaki saya patah, saya nggak bisa buat apa-apa. Dokter pun nggak bisa buat apa-apa. Sampai akhirnya saya pun mulai merenung, mulai berpikir, sampai pada puncak saya merasakan ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau saya tidak diginikan, saya memang tidak mau berhenti dulu ugal-ugalan, balap-balap, ganggu orang, mabuk-mabukan, ganggu, buat banyak kesalahan. Dan sekarang setelah saya bisa menerima takdir Allah itu, karena saya punya banyak waktu di kamar rumah sakit ini, maka saya pun bisa leluasa ibadah. Sekarang saya beritakan berita gembira, Syekh, saya nggak pernah tinggalkan sholat 5 waktu, on time. Yang kedua, saya sekarang hafal 30 juz Al-Quran. Di atas ranjang ini saya hafal 30 juz Al-Quran. Karena saya banyak waktu, hanya saya mulai baca Quran, saya mulai hafal, dan sekarang saya hafal Quran. Dan saya bersyukur dengan Allah atas ujian ini. Subhanallah, semua penuh dengan hikmah.